kalau saja Mas Anies ketika itu mendengarkan kritik PSI yang merupakan itu bagian yang sah, legit dalam demokrasi, oposisi mengawasi jalannya pemerintahan, mungkin Mas Anies nggak diperiksa oleh KPK, Bang. PSI lagi lucu-lucunya. Diundang nggak aktivis HTI? Kita sering dulu Kelompok kita dulu berdiskusi, siapa? berdebat dengan FPI dan lain sebagainya. Siapa Tapi tokohnya? di awal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Gus Coy. Makasih. Nama aslinya Effendi Hoiri. Terus selamat datang juga Mas Andi Budiman. Terima kasih Bang Zulfan sudah diundang. Ya, kalau Gus Coy ini sampai sekarang masih sampai sekarang. Ya dong, sampai sekarang ya. Masih ketua DPP Partai Nasdem, ya Gus. Termasuk yang paling aktif ini ke berbagai televisi, podcast dan lain-lain. Sekarang ini menjadi juru bicara Nasdem ya. Media darling. Ya. Kemudian Mas Andi Budiman ini mantan wartawan ya. Iya Bang. Saya nggak sebut terlalu banyak aktivitasnya. Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Benar, Bang. Ya. Sekarang ini topik yang paling hangat itu kan soal pencapresan. Ya. Ya kan? Kita lihat, saya mungkin ke Gus Coy dulu, Gus. Ini PKS kan baru saja deklarasi dukung Anies, ya. Walaupun baru hanya sekarang ini capres ya, baca pres gitu. Nah, untuk wapresnya belum. Nah, gimana nih Gus, kalau kita lihat kapan kira-kira dikonkretkan ini soal koalisi perubahan itu menetapkan lah. Artinya konkret, sudah ada capresnya, sudah ada wapresnya, sehingga orang lebih jelas melihat langkah-langkah dari koalisi perubahan. Baik, jadi alhamdulillah Nasdem dengan partai-partai yang bersimpati sama Mas Anies Rashid Baswedan telah menyatakan dukungannya secara terbuka, sehingga secara persyaratan telah memenuhi syarat 20% ya. Lebih sekitar 28% sekian. Ini bagian dari ikhtiar politik Nasdem untuk ya sesuai dengan fungsi-fungsi partai politik, rekrutmen kepemimpinan, rekrutmen kader, pendidikan politik dan macam-macam. Itu fungsi-fungsi partai politik. Nah, Nasdem melakukan langkah sejak awal. Ada yang mungkin mengatakan buru-buru, ada yang mungkin kerusa-kerusu gitu ya, atau mungkin terlalu cepat. Tapi memang masing-masing punya standar. Pak Surya, Bang Zulfan ini kan orang yang paling dekat dengan Pak Surya. Itu tahu persis bagaimana Pak Surya ya. Nah, langkah ini diambil, kita beri argumentasi kepada publik dan sekaligus kita punya tujuan. Sejak dini kita merekrut calon pemimpin, bukan calon pemimpin partai, tapi pemimpin Indonesia, kita tampilkan sejak sekarang supaya rakyat lebih dekat, lebih mengenal pikirannya, sosoknya, moralnya, akhlaknya ya, latar belakangnya dan segala macam. Itu bagian-bagian dari argumen yang kita siapkan. Kenapa kita melangkah
lebih cepat. Kenapa kita memilih si A, si B? Ya. Itu ada, tentu saja ada argumen-argumennya. Nah, ini juga sekaligus untuk pendidikan politik, ini juga sekaligus untuk memberi pilihan-pilihan kepada rakyat. Makin banyak capres, makin bagus karena banyak pilihan. Itu satu. Yang kedua, setelah ini apa yang harus dilakukan? Tentu saja tetap sosialisasi, tetap keliling-keliling meskipun ada yang ngeritik sana sini ya itu biasa ya. Tentu saja setelah ini kami siapkan untuk deklarasi berikutnya. Tapi gini Gus ya, kalau kita lihat Demokrat ini kan belum lewat semacam, kalau Nasdem itu kan deklarasinya lewat Rakernas ya. Ya. Kemudian PKS juga dengan Rakernas. Nah ini Demokrat kan belum nih, baru lisannya AHY ya, tapi belum satu keputusan organisasi. Apa ini cukup kira-kira? Masing-masing partai kan punya caranya sendiri. Mungkin ada lewat Rakernas, Iya. ada yang langsung ya. PKS agak ruwet ya, berjenjang-jenjang gitu kan. Lewat rapat ini Dewan Syuro, lewat Rakernas ya. Masing-masing punya kedaulatannya sendiri. Jadi kami menganggap sudah cukup. Nah, kalau karena itu statement kan terbuka dan ditandatangani kan, resmi, tertulis gitu ya. Tinggal nanti kita buat satu formulasi, deklarasi bersama, ada poin-poin mengapa kita mendukung. Berarti sudah ada wapresnya nanti ya, kalau deklarasi bersama ya? Belum tentu. Belum tentu juga. Soal wapres bisa saja pertimbangannya kita lihat partainya Mas Andi Budiman ini nyalonkan siapa, gitu kan? Bersama siapa, gitu kan? Masih melihat secara taktis ya? Kita harus kita lihat itu, kira-kira begitu. Iya. Tapi bisa saja juga, bisa jadi itu sekaligus cawapresnya. Tapi menurut gini, saya Gus, ini ada kesan ya, setelah ketemu Pak Jokowi, ketemu Pak Luhut, ketemuan Pak Surya Paloh, Bang Surya ketemu Pak Luhut, kemudian ketemu dengan Pak Jokowi, ya, lalu kemudian bertandang ke Golkar. Nah ini ada kesan kan Bang Surya ini agak sedikit kurang antusias ini persoal pencapresan Anies ini. Apa betul? Ini kan pendapat publik ya? Iya, memang betul. Pendapat publik ada yang seperti itu. Ya. Jadi setelah saya bertemu, setelah Pak Surya ketemu Presiden, ketemu Luhut, saya sehari setelahnya saya dipanggil oleh Bang Surya ya? Iya, untuk menghadap. Gitu. Beliau cerita bla 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 bla, termasuk cerita tentang Anies, ya, tentang calon presiden kita. Pertama yang diceritakan adalah sebagai penegasan, Nasdem masih bersama Jokowi sampai 2024. Ya. Pemerintahan kita masih harus tetap dukung 2024. Terus saya tanya, ada reshuffle apa enggak? 50-50. Itu jawaban yang paling diplomatis. 50-50. Itu terserah presiden. Ya, itu. Terus urusan capres gimana? Lah, sekali apa istilah pemuda Pancasila itu? Ya pokoknya ini tetap Anies. Tetap Anies. Nah, setelah itu Bang, setelah ketemu itu ternyata memang silaturahim itu penting. Silaturahim itu ada makna yang dalam sesuai dengan ajaran kita ya. Bukan hanya soal memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, tapi makna di balik itu rezeki itu luas. Salah satunya adalah memberi pengertian atau menimbulkan pengertian. Menghindari fitnah-fitnah ya. Menghindari fitnah-fitnah. Dan kita tangkap. Ini tidak diceritakan Pak Ruya, tapi kita tangkap. Setelah ketemu, sikap presiden mungkin agak beda. Ya, ini mungkin apa? Ya karena mereka paham apa yang dilakukan Pak Surya.
Setelah itu Anies sebelumnya kan Solo. dikirim di apa namanya? Ya termasuk Bang Zulfan lah, antitesa gitu kan. Antitesa. Nah, itu kemudian kan luar biasa perkembangan opini itu. Wah, ini pasti semua kebijakan Jokowi. Kira-kira begitu pemahaman publik. Itu akan dimangkrakkan gitu kan. Akan dihabisin. Nah, setelah itu kan ada pernyataan Anies ketika ditanya, bagaimana soal IKN? Secara umum Anies menjawab, semua yang terkait dengan undang-undang, yang sudah ada undang-undangnya itu harus dilanjutkan. Jadi artinya sama seperti penjelasan kita selama ini. Dan Bang Zulfan paham betul. Restorasi itu kan perubahan yang tidak radikal. Restorasi itu kan perubahan yang gradual, yang step by step. Ya. Memang hidup ini secara falsafi, secara filosofi, memang harus berubah terus-menerus. Dan Reformatif ya. Reformatif itu kan memperbaiki, memulihkan, mengembalikan, mencerahkan. Jadi itu konsep yang gradual, ya, konsep yang ada unsur wisdom, ya, perubahan yang punya wisdom yang kuat, ya, kearifan itu, ya, bijaksana itu tidak revolusi. Sehingga apa yang ada di pemerintahan sekarang yang bagus-bagus ya kita lanjutkan. Jadi memang Gus Coy ini luar biasa kalau menjelaskan sesuatu. Sejuk ya, sejuk sekali ya. Nah Gus, kalau sama yang lain kalau kita tanya ini pasti bingung jawabnya. Tapi kalau Gus Coy ini sekarang kan yang lagi salah satu yang ramai juga. Dianggap bahwa dengan pemanggilan Sekjen Sekjen Nasdem ya, Kakak Joni G. Plate ya, ke Kejaksaan Agung. Temannya Bang Zulfan. Ya, teman kita, teman baik kita lah. Iya. Ya, kemudian ini dianggap kan Nasdem tersandera. Apa kira-kira nuansa itu dirasakan nggak? Atau memang ini nggak ada masalah? Masalah hukum jalan sendiri aja, silakan. Nah, gitu kan? Iya, sebagai negara hukum, ya hukum jalan. Kita meyakini Kakak Joni Plate profesional. Kakak Joni Plate melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya dengan baik. Amanat yang diberikan partai dilaksanakan dengan baik. Semoga seperti itu. Ya. Tapi ketika ada kesalahan-kesalahan, ya kita negara hukum, ya proses hukum sesuai dengan aturan yang ada. Kita tidak bisa menghalangi. Ya. Dan kita tidak boleh membabi buta membela orang yang salah. Dan pengalaman dari Nasdem kan setiap orang yang terjebak kasus hukum kan langsung diberhentikan. Betul, ya, itu kan bupati, gubernur atau siapapun ya. Betul. Kalau misalnya ini belum diberhentikan dari Sekjen, berarti belum ada masalah. Ya, artinya masih wait and see. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Ya, Saya sekarang kepada Bung Andi Budiman ya. Ini sekali lagi sebagai wakil ketua umum PSI. Sekarang belum masuk parlemen ya. Belum, Pak. Tapi katanya ada 80 orang DPRD-nya ya. Apanya? DPRD-nya kita ada 71, Bang. 71 ya. Ya udah lumayan lah. Ya kan? Ada daerah yang sudah bisa mencalonkan bupati dan gubernur ya. Doakan, Bang. Bung Andi, Ya. nah bagaimana nih dengan nasib pencapresan Ganjar ini? Kan ini kelihatan Pak Jokowi kemarin ngomongnya Prabowo, ya. Kemudian PDIP belum memutuskan, tetapi terus terang saja PSI ini paling depan ini untuk nampaknya mendukung Ganjar sebagai capres, tetapi belum berani secara resmi karena takut sama seniornya katanya, yaitu PDIP ya. Gitu ya, Bang. Nah gimana nih? Ya, terima kasih Bang Zulfan. Jadi ini memang proses yang kami jalankan sejak beberapa waktu yang lalu ya. Jadi awalnya itu DPP PSI itu minta struktur di bawah, yaitu Dewan Pengurus Wilayah di tingkat provinsi dan Dewan Pengurus Daerah di tingkat kabupaten kota itu untuk menjaring nama-nama tokoh yang dianggap layak untuk dicalonkan PSI sebagai calon presiden. Jadi mereka kami minta ketemu tokoh masyarakat lokal lah. Ada tokoh agama, tokoh budaya dan lain sebagainya ya di
ke tingkat lokal. Dari situ kemudian mereka mencalonkan atau menominasikan sejumlah nama kepada DPP. Ada 9 waktu itu, Bang, nama yang masuk ke DPP PSI. Dari mulai ada Pak Ganjar, ada Pak Erick Thohir, Pak Mahfud, ada Ibu Sri Mulyani, ada Najwa Shihab, dan lain sebagainya. Ada 9 nama. Nah, kemudian dari 9 nama itu kita umumkan kepada publik. Ini adalah nama-nama tokoh masyarakat yang merupakan aspirasi dari bawah yang akan dicalonkan oleh PSI sebagai calon presiden. Nah, kemudian kami minta kepada publik untuk memilih melalui online, Bang, siapa yang paling pantas untuk didukung oleh PSI untuk menjadi calon presiden di 2024. Jadi mekanismenya seperti itu. Kita umumkan, kita publish melalui voting di online, dan setelah itu kami tutup proses voting itu menjelang November tahun lalu ya. Dan hasilnya memang dari awal itu cukup konsisten. Mas Ganjar itu leading. Lebih dari 50% selalu konsisten leading di antara kandidat yang lain ya. Dari situ kemudian kami umumkan nama Mas Ganjar sebagai calon presiden. Jadi sebetulnya itu adalah mekanisme yang kami buat dari bawah, menjaring pendapat masyarakat tentang siapa yang paling pantas dicalonkan oleh PSI sebagai calon presiden. Dan pada saat itulah kami mengumumkan nama Mas Ganjar, dan alhamdulillah sambutan dari internal PSI-nya kuat. Dalam artian ini disambut baik ya. Mungkin karena dari segi hati nurani cocok. Pemilih-pemilih PSI merasa cocok dengan profil Mas Ganjar sebagai kandidat dari Partai Solidaritas Indonesia. Nah, itulah asal mula munculnya nama Mas Ganjar. Adapun nama Mbak Yeni itu merupakan diskresi dari DPP ya. Jadi kami waktu itu berpikir, kalau Mbak Yeni itu secara pribadi juga Gus Coy setuju. Ya, setuju Mas. Pribadi bukan partai. Iya, betul. Jadi waktu itu kita berpikir siapa kandidat yang pas mendampingi sosok Mas Ganjar ya. Mas Ganjar kan dikenal sebagai sosok nasionalis ya, sebagai kepala daerah yang sukses juga membangun daerah, kemudian politisi yang punya rekam jejak bagus juga, nilainya sama dengan PSI. Nah, ini harus ada tokoh lain yang komplementer, yang saling melengkapi. Dan dari situ kami melihat ada nama Mbak Yeni. Kenapa Mbak Yeni? Mbak Yeni ini cocok dengan Mas Ganjar wakil ya? sebagai wakil waktu itu. Mbak Yeni ini sebagai seorang perempuan ini punya profil yang sangat luar biasa. Pertama, beliau lulus Harvard ya, punya jaringan internasional dan dihormati di dunia internasional, sering menjadi pembicara, diundang dan lain sebagainya dalam forum-forum internasional terkait dengan isu-isu tentang Islam dan perdamaian, tentang toleransi. Ini kualitas yang sangat baik. Kemudian Mbak Yeni sendiri adalah perempuan, jadi itu penting untuk memperlihatkan atau wajah Indonesia yang semakin maju, ada keseimbangan, ada sikap hormat terhadap kepemimpinan perempuan. Jadi ini cocok sekali. Kemudian juga Mbak Yeni itu mewakili sosok Islam moderat. Jadi ini adalah upaya untuk mengurangi tensi atau ketegangan karena polarisasi ya. Jadi kami menganggap sosok Mbak Yeni ini adalah kandidat yang paling cocok untuk mendampingi Mas Ganjar. Itu juga pendapatnya Gus Coy. Mengapa Gus Coy itu salah satu yang dia usulkan sebagai wapresnya Anies itu adalah Mbak Yeni ya Gus ya. Cocok dalam soal wapres, kita cocok Gus. Soal capresnya belum cocok ya. Soal capresnya belum cocok. Aduh. Soal wapres kita cocok ini dengan Nah, Gus ini Coy. problemnya kan gini, Bung Andi ya. Nanti walaupun bagaimana, itu kan PSI ini masih dalam konteks pencalonan Mas Ganjar. Ini kan masih sangat bergantung kepada PDIP. Gitu ya. Nah, kalau PDIP sampai sekarang kan kita lihat belum menentukan sikap. Siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan terhadap calon presiden ini. Kan karena tergantung kepada Ibu Mega. Nampaknya sampai sekarang katanya sih bulan Juni, Juli itu mau di-launch tentang siapa yang calon presiden ini. Nah, nanti misalnya Juli ya, ternyata PDIP tidak mencalonkan Ganjar. Ah, ini PSI kemana nih? Ya kan? Apakah Anies atau ke Prabowo misalnya kan? Tentu dalam politik itu ada banyak jalan ya, Bang Zulfan ya. Jadi kita juga penjajakan ya, ngobrol dengan sejumlah partai lain juga. Kita sudah bertemu dengan Golkar, dengan P3, dengan PAN untuk yang tergabung dalam KIB ya,
untuk bicara tentang siapa yang paling cocok untuk dicalonkan. Jadi ini memang salah satu langkah kami untuk membuka komunikasi politik dengan partai-partai lain untuk bersama-sama mencalonkan kandidat orang yang memang diinginkan oleh publik. Kecuali Nasdem, PKS dan Demokrat udah nggak bisa lagi ya. Kalau misalnya Nasdem mendukung Mas Ganjar ya tentu bisa. Berarti bisa bersama-sama. Iya, jadi memang kemungkinan itu masih ada. Dalam politik betul. Kan segala macam kemungkinan bisa ya. Kan politik orang sebut sebagai seni membuat yang nggak mungkin itu menjadi mungkin. Jadi bisa sampai saat pendaftaran akhir calon presiden tentu segala peluang itu masih terbuka. Tapi yang jelas menurut kami atau dalam pandangan PSI memang kita harus berupaya semaksimal mungkin, berjuang sebisa mungkin, Bang, agar bagaimana aspirasi dari bawah ini bisa disalurkan atau diperjuangkan atau sama dengan apa yang dicalonkan oleh partai politik. Karena kalau dari berbagai survei kan memang jelas ya bahwa Mas Ganjar adalah kandidat yang paling diinginkan sebagai calon presiden, termasuk juga Mas Anies ya. Itu juga selalu ada di nomor 2 atau nomor 3 setelah Pak Prabowo. Jadi sekali lagi partai politik dalam konteks ini menurut saya memang harusnya mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jadi jangan sampai apa yang diinginkan oleh publik itu tidak bisa direalisasikan dalam politik, karena itu akan berbahaya, Bang, dalam jangka panjang. Kalau misalnya orang-orang yang diinginkan publik tadi tidak bisa maju, orang akan semakin kehilangan harapan pada politik. Orang akan semakin skeptis karena berbagai survei juga misalnya memperlihatkan bahwa lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik itu saat ini adalah partai politik. Itu otokritik buat kita semua tentu ya, Bang ya. Jadi masyarakat mungkin menilai bahwa apa yang mereka harapkan dengan apa yang mereka dapat dari partai politik itu ada jarak yang jauh. Nah, kalau misalnya dalam kasus pencalonan presiden ini hal tersebut tidak bisa diakomodir, maka ini akan membuat publik itu akan semakin kehilangan harapan. Dan ini dalam jangka panjang akan berbahaya, Bang. Kita tahu ketika demokrasi gagal, orang kehilangan harapan pada politik, pada demokrasi, maka mereka itu akan dengan mudah juga berpaling pada ideologi yang ekstrim. Terjadi di banyak negara juga. Ini yang tidak kita inginkan. Atau bahkan kita bisa terpecah belah bahkan di banyak negara, contohnya sudah banyak sekali. Jadi ini moga-moga tidak terjadi. Kita masih optimis, masih percaya bahwa partai-partai politik ini akan punya nurani untuk mendengarkan suara rakyat. Kurang lebih begitu. Menarik sekali ya. Saya kira ini memang pas sekali ini pasangannya Gus Coy sama Bung Andi ini. Sama-sama punya sama-sama punya narasi yang memang untuk menjelaskan visi dan misi dari masing-masing partai ini menurut saya udah pas ini. Nah, kan sekarang orang melihat ya bahwa PSI ini terus terang agak keras dengan Pak Mas Anies Baswedan ini. Nah, ini alasannya apa sih? Apa pengalaman? Kalau saya dengar-dengar kan pengalaman di DPR, di DKI ya, atau ada masalah-masalah lain misalnya. Nah, ini orang kan perlu tahu nih. Selama ini kan apa wajah PSI itu seperti itu terhadap Anies, atau memang ada wajah lain sebenarnya? Sebenarnya nggak ada persoalan pribadi, Bang. Saya sendiri kenal pribadi dengan Mas Anies ya, jadi nggak ada persoalan pribadi. Ini murni karena politik, ini murni dari bagian dari apa yang kami perjuangkan atau tugas kami sebagai partai politik. Yang pertama pada level Jakarta ya, Bang ya. Kita akan menjelaskan atau saya akan mencoba menjelaskan kritik PSI pada level Jakarta dan pada level nasional. Pada level Jakarta, apa yang kami sampaikan melalui fraksi PSI di Jakarta itu adalah bagian dari tugas pengawasan terhadap gubernur. Jadi silahkan dilihat semua kritik kami itu nggak ada yang personal, Bang. Jadi kita itu yang kita kritik itu soal anggaran. Misalnya dulu lem Aibon. Itu kan bagian dari perjuangan kami, upaya kami untuk menjaga uang rakyat. Uang kita semua, Bang. Uang yang kita setorkan melalui pajak. Kemudian juga misalnya pada kasus Formula E misalnya. Pada Formula E kita sejak awal itu berteriak, ini nggak boleh. Kenapa ini komitmen fee Formula E ini dibayar sebelum ada persetujuan DPRD? Ini bisa bermasalah secara hukum. Kalau saja Mas Anies ketika itu mendengarkan kritik PSI yang merupakan itu bagian yang sah, legit dalam demokrasi, oposisi mengawasi jalannya pemerintahan, mungkin Mas Anies nggak diperiksa oleh KPK, Bang.
karena dugaan kasus korupsi dalam komitmen Formula fee Formula E. Jadi harusnya ini bagian yang biasa di dalam politik. Kami mengkritik eksekutif yang kami anggap memang dalam hal ini ada beberapa hal yang tidak cocok atau tidak pas atau melanggar aturan. Nah, ini yang kami kerjakan pada level Jakarta. Jadi nggak ada persoalan pribadi, ini murni karena tugas kami sebagai partai politik untuk mengawasi kinerja seorang gubernur. Nah, mungkin orang juga bertanya, kenapa Jakarta aja? Nah, ini mungkin juga logika medianya ya Bang. Dalam artian logika media itu adalah kalau kita lihat misalnya media di Indonesia itu akumulasinya di Jakarta Bang, 80%. Kalau hasil penelitian Common Ground itu 80% sumber informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu sumbernya dari media di Jakarta. Jadi memang informasi yang akan paling banyak muncul adalah informasi yang berasal dari Jakarta. Dalam konteks ini apa yang mereka lihat adalah antara PSI dengan Mas Anies. Yang kedua, Mas Anies sendiri sebagai sosok itu kan memang terkenal. Sosok nasional, meskipun Populer. Jakarta, betul. Meskipun gubernur Jakarta, tapi kan ini sosoknya sudah sosok Bahkan nasional. hasil survei mengatakan lebih tinggi dari Ganjar ya. Iya, popularitas ya, popularitas. bukan elektabilitas ya, Iya, betul. popularitas. Jadi memang dari segi isu ini lebih menarik. Kita semua wartawan kita pasti paham kenapa media selalu tertarik kalau urusannya dengan PSI dan Mas Anies, karena Mas Anies sendiri juga selain PSI-nya mungkin kritis, Mas Anies sendiri adalah sosok yang terkenal dan beritanya biasanya viral, sehingga membuat media itu suka memberitakan informasi tentang PSI dan Mas Anies. Itulah yang mungkin dibaca seolah-olah PSI hanya kritik Mas Anies atau bicara tentang Mas Anies. Padahal anggota dewan kita di tempat lain melakukan hal yang sama, Bang. Di Bandung misalnya, anggota legislatif PSI itu walk out kita, menolak anggaran dari wali kota yang kami anggap waktu itu tahun lalu kami anggap itu anggarannya itu tidak berpihak kepada masyarakat, banyak untuk fasilitas pejabat daripada untuk membantu rakyat pada masa pandemi. Kita walk out waktu itu, Bang. Oke. Menarik ya. Ya. Jadi kalau kita lihat, jadi oposisinya tidak hanya di DKI, Di tempat lain juga. Saya tambahkan sedikit tadi Bang tentang level Jakarta itu yang kami kerjakan. Sementara pada level nasional, kritik kami kepada Mas Anies itu harus dibaca sebagai bagian dari kritik sebuah partai politik terhadap seorang kandidat, gitu loh. Kandidat kan harus siap diuji, Bang. Dalam artian apa yang menjadi rekam jejak, apa yang dia lakukan, dia kerjakan itu kan, apalagi waktu itu Mas Anies sudah menyampaikan atau ada intensi untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, ada kekuatan-kekuatan atau partai politik yang menginginkan Mas Anies sebagai presiden. Nah, apa yang kami kritik, apa yang kami sampaikan ini kan bagian dari edukasi publik, supaya publik menilai semua kandidat. Mas Ganjar juga kan menerima hal yang sama, mendapatkan kritik, dinilai oleh orang, itu resiko dari orang yang akan running, akan maju sebagai seorang calon pemimpin. Jadi itu adalah kritik yang biasa. Sekali lagi, apa yang kami kerjakan di Jakarta maupun pada level nasional itu tidak ada yang personal. Itu murni bagian dari upaya PSI menjalankan fungsi atau tugas sebagai partai politik. Kurang lebih gitu, Bang. Tapi mungkin berbeda ya kalau saya lihat begini. Sikap PSI itu kan lebih objektif ya sebagai partai politik. Cuma kan orang tahu ya, kalau bicara Cokro TV atau 2045 ya. Kita nggak ada kaitan dengan nggak ada ya? Tidak ada. Oh, itu bukan PSI ya, punya. mungkin ya orang-orangnya mengisi atau beberapa teman PSI mengisi di kanal tersebut, tapi tidak ada kaitan secara struktural, Bang ya. Oh iya. Jadi masing-masing lah ya. Supaya jelas kan, jangan orang nganggap teman mungkin ini bisa dibilang ini kalau dalam dunia gagasan mungkin orang yang punya gagasan yang sama kemudian bertemu dan dipersepsikan sebagai kelompok yang sama gitu mungkin, Bang. Ya, oke. Berarti clear ya. Nah, jadi PSI lagi lucu-lucunya. Ya, belakangan kan kita mendengar juga banyak kader-kader PSI ya yang merapat ke Anies Baswedan misalnya. Nah ini bagaimana dalam DPP PSI melihat ini? Kami melihat ini adalah bagian dari pendewasaan internal ya, Bang ya. Dalam artian begini. Orang-orang yang pergi dari PSI itu artinya memang orang-orang yang secara nilai, secara value mungkin sudah merasa tidak cocok dengan rumah PSI. Itu kan biasa, Bang. Di semua partai politik itu hal yang biasa. Dulu Bang Zulfan juga keluar dari satu partai, pindah partai lain. Itu kan bagian dari pilihan-pilihan personal yang yang memang dibuat oleh masing-masing dan tanggung jawabnya juga masing-masing. Tapi yang jelas PSI kita tetap konsisten pada apa yang menjadi garis kami, garis perjuangan kami. Yang paling penting yang harus dilihat itu
orang boleh datang dan pergi, tapi yang harus dinilai apakah nilai itu berubah atau tidak. Dan kalau sejauh ini Bang, kami konsisten menjalankan amanah pada apa yang kami perjuangkan sejak awal. Bahwa ada orang yang berubah pikiran di tengah jalan, itu tentu di luar kontrol kami. Dan kita harus menghormati pilihan masing-masing orang. Karena ini bagian dari politik. Jadi secara pertemanan gak ada masalah, kami masih berteman Bang. Memang ini sudah beda jalan politik aja. Bahwa di tengah jalan kita berdebat, berdiskusi nggak apa-apa. Itu dalam politik kan biasa. Kita harus membiasakan diri juga dalam demokrasi ini untuk berbeda pendapat. Mungkin orang agak kaget ngelihat. Termasuk soal gaya ya Bang ya. Orang banyak ngelihat gaya PSI kok beda gitu ya. Kayaknya konfrontatif dan sebagainya. Mungkin ini gaya anak muda seperti itu ya Bang ya. Lebih terbuka, apa yang ada dipikirkan nggak di pikiran tuh nggak disembunyikan. Jadi apa yang dilihat tuh itu yang didapat. Tidak ada yang Berarti saya masih muda. masih muda Bang Zulfan. Walau Bang Zulfan ini senior muda. Senior. Gus Coy juga begitu. Iya. Jadi sekali lagi ya orang keluar masuk di partai politik itu biasa. Bukan hanya PSI, di semua partai itu terjadi. Yang harus diukur atau dinilai oleh publik apakah partainya berubah apa enggak. Ya. Gitu loh. Jadi itu yang mungkin akan menjadi dasar Jadi kepercayaan prinsipnya orang. kembali kepada bukan person ya, Ya, kembali kepada value. Gus, ini kan hasil survei Litbang Kompas yang baru beberapa hari ya. Sebelumnya kan di Kompas juga mensurvei Nasdem luar biasa tingkat keterpilihannya ya, elektabilitasnya hasil survei Kompas, karena ini efek dari mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres gitu kan. Nah kemudian survei terhadap capresnya ini 13%, malah menurun. Mungkin masih jauh sekali di bawah Ganjar Pranowo ya. Nah ini bagaimana Gus? Ya. Artinya kan kalau kita bicara survei, Nasdem ini masih sangat yakin untuk mengusung Anies dengan hasil survei begini. Hakul yakin. Aduh. Jadi yakin, ainul yakin, hakul yakin. Aku yakin, waduh, Yakin, level yang tertinggi. Karena ini sudah menjadi ijtihad. Yang Ya. kita yakini pilihannya ini pilihan ya memang dalam politik atau dalam hidup ini apa yang kita yakini kan ada relatifnya. Ya. Ya. Masing-masing ada kebenaran, ada kelemahan. Gini Bang, jadi survei-survei ini sudah terpublikasi secara luas. Memang Nasdem setelah mendukung Anies, Mas Anies itu di banyak provinsi memang naik. Sehingga akumulasi Kompas terakhir kemarin itu 7 sekian persen. Rata-rata kalau Kompas, Litbang Kompas yang meriset itu, yang mensurvei itu antara 2-3, nggak pernah lebih dari itu. Tapi kali ini naik luar biasa. Nah itu apa faktornya? Faktor pertama kerja partai. Kita ini kerja serius loh Bang. Padahal baru satu partai itu yang kerja ya. Ya, yang kaitannya dengan Nasdem ini Ya. bukan Anies ya. Nanti kaitannya dengan Mas Anies. Kenaikan elektabilitas Nasdem ini kerja partai, kerja kader, penataan struktur ini kan terus menerus kita lakukan. Nah, kaitannya dengan Mas Anies tentu saja ada berkah dari pencalonan Nasdem kepada Mas Anies itu. Di mana wilayah-wilayah yang kita naik. Secara nasional seperti itu, tapi secara provinsi itu kenaikannya lebih dahsyat lagi. Misalnya DKI, dulu kira-kira 6 bulan yang lalu, sebelum kita mendukung Mas Anies, itu sekitar 3%. Sekarang DKI 14%. Di bawah PDIP, jadi PDIP 22, Nasdem sekitar 14. Banten, karena ini wilayah tugas saya, kan? Saya ketua bidang ini. Banten yang sebelum Mas Anies kita calonkan itu hanya 3%. Sekarang 13,8% kenaikan. Di luar Jawa, kecuali beberapa daerah seperti Sulawesi mungkin agak menurun. Sulawesi Utara ya.
kemudian NTT, Bali, selebihnya naik semua. Jawa Tengah, Jawa Barat juga naik semua. Jawa Tengah agak ke bawah. Jawa Timur relatif stabil. Nah, secara nasional sehingga ada kenaikan. Jadi ada keberkahan di situ ya. Mudah-mudahan ini bertahan bahkan naik sampai pemilu 2024 yang akan datang. Nah, kaitannya dengan elektabilitas Mas Anies. Keliling yang sekarang dilakukan, safari atau silaturahim yang dilakukan ini kan baru di luar Jawa. Di Jawa kan belum, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Survei biasanya sampel itu, jumlah sampel itu tergantung populasi di provinsi itu. Kira-kira ini bayangan saya atau dugaan saya, sampel yang diambil di Jawa Tengah dan Jawa Timur tentu saja besar karena memang penduduknya besar. Dan di sana Mas Anies belum masuk di sana. Dan itu juga kita komparasi dengan kita baca survei yang lain. NU, saya baca hari ini atau kemarin ya, 47% Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya itu memang ke Ganjar. 23% itu ke Pak Prabowo. Mas Anies itu 18%. Jadi warga NU yang mendukung Mas Anies. Iya. Sementara dua wilayah ini kan basis nasionalis PNI, kemudian basis NU. Masyumi di situ kan kecil, apalagi di Jawa Timur. Ya. Kalau ini sisa-sisa ideologi lama, gitu ya. Nah, di satu sisi begitu. Sisi lain itu belum disentuh ke sana. Belum datang ke Jawa Timur, belum sama Jawa Tengah itu. Akibat dari itu ya masuk akal lah ketika survei secara nasional masih ya sekitar itu aja. Masih nomor 3 ya. Sementara di luar Jawa meskipun tinggi tapi kan populasinya tidak banyak. Ya. 60% ada di Jawa. 60% ada di Jawa. Nah, ini kan sekarang kaitannya jika Mas Anies itu bisa maju sebagai capres kan. Berarti kalau kita lihat kaitannya, kalau Mas Anies tidak bisa maju sebagai capres, ini juga punya pengaruh besar terhadap elektabilitas Nasdem ya. Karena kan tadi kaitannya kan efek dari pencalonan itu ya. Ini gimana Gus? Bisa ya, bisa tidak. Gitu ya. Tapi karena kami yakin nih pasti bisa nyapres. Ya. Aku yakin tadi. Iya. Jadi nggak ada keraguan. Jadi ada dalilnya itu Bang. Dalil apabila kita ragu, jangan dilanjutkan. Gitu kan? Sementara kita ini nggak ragu, jadi kita lanjutkan. Kecuali dalam fikih-fikih tertentu, ragu lanjutkan ya. Ragu lanjutkan. Nah kita yakin ya kita lanjutkan, insya Allah. Baik Gus, sekarang kan kita lihat ya soal katakanlah sudah 90% dari deklarasi 3 partai ini, Anies Baswedan sudah kita lihat bisa maju sebagai calon presiden. Amin. Tetapi persoalan wapres ini bagaimana? Kok masih nampaknya lama sekali? Di sini Bang, kita ingin menang. Ini strategi begini ini kan sudah, karena ini data-datanya kan sudah terbuka. Jadi kita analisisnya juga terbuka. Kelemahan Mas Anies ada di mana? Kan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di tempat lain yang menang-menang itu memang bisa dimaksimalkan. Bisa kerja keras lagi untuk maksimalkan. Dalam pikiran kami, paling tidak saya, gitu kan? Paling tidak saya, kekurangan Jawa Timur, Jawa Tengah, maka meskipun soal wapres sepenuhnya diserahkan kepada Mas Anies, tapi kita ini boleh mengajukan nama-nama yang sekiranya itu bisa untuk mendongkrak suara. Maka saya mengusulkan adalah kader-kader NU. Nah, kader NU yang selalu saya sebut adalah Khofifah, Mbak Yeni, Saifullah Yusuf.
Oh, sebagai sekjen PBNU kan, ya. pernah punya pengalaman. Dan sebetulnya ini memenuhi syarat semua, memenuhi syarat semua. Ini untuk mengisi kelemahan Mas Anies, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Apabila kita bisa mendongkrak itu dalam analisis kita, menang itu sudah ada di tangan. Mas Ganjar memang unggul terus, tapi Mas Ganjar kan di tempat lain juga agak lemah, kan begitu kan? Nah, sehingga kita bisa kompetisi di situ yang sangat ketat ya. Ujungnya Tuhan, kan? Ya. Ujungnya Tuhan. Tapi dengan kita misalnya dapat, perkiraan kita kalau dapat kader NU dari Jawa Timur, kita bisa ketat ini persaingan untuk di Sejauh ini gimana, Gus? Siapa kira-kira kader NU sudah ada respon ya untuk kira-kira siap menjadi wapres? Nah, sebelum saya jawab itu, Bang, saya mau lanjutkan. Ada juga pikiran AHY, gitu kan? AHY itu anak muda. Ya. Cawapres yang suara tertinggi memang hasil survei itu AHY, ya kan? AHY. Itu anak muda. Anak muda ada di mana-mana. Tidak dalam populasinya itu menyebar di mana-mana. Ada yang berpikir anak muda ini memang simpati sama AHY. Tapi anak muda ini jangan-jangan tidak ke TPS. Ketika waktu nyoblos itu tidur ya. Begadang. Kecuali yang militan ya. Kecuali yang militan ya. Nah, kalau NU ya, kalau NU kan kultural kan. Hovifah atau Yeni kan memang punya ikatan yang begitu mendalam ya, termasuk Saiful ya, Gus Ipul mendalam, sehingga ketika ada calonnya di situ, ada figur yang merepresentasikan ya kultur mereka, itu ada solidaritas yang tinggi, harus datang kan begitu. Nah, sekarang sejauh mana itu? Saya tidak tahu perkembangan terakhir Hovifah, tapi saya selalu jadi soal wapres sama gitu. Selalu kalau saya disuruh milih gitu, disuruh milih pribadi, saya milih Yeni. Saya milih Yeni. Pertimbangan macam-macam. Yeni memang popularitas, elektabilitas, hasil survei memang belum muncul. Tapi itu sebetulnya punya kekuatan yang dahsyat. Kalau di-manage demikian rupa, disosialisasi, tidak akan ada sentra-sentra kultural NU itu yang menolak ini. Ya, semua akan masuk ini. Selain kapasitas macam-macam tadi saya tahu persis karena memang sudah lama saya bersama dia. Ya. Nah itu dahsyat sebetulnya. Memang waktunya cukup nggak? Waktunya cukup nggak dari tidak ada elektabilitas hari ini ya. Kemudian kita calonkan, cukup nggak waktunya untuk sosialisasi? Saya kira nggak ada masalah. Ya. Gitu kira-kira. Oke, Gus. Nah, ini saya kira soal AHY udah selesai ya. Tadi dijelaskan oleh Gus Coy bahwa persoalan anak muda oke, tapi anak muda ini tidak ke kotak suara. Khawatirnya begitu. Tapi AHY oke juga. Artinya gini, secara elektabilitas nggak ada masalah. Cuman ada problem lain itu silahkan diselesaikan lah. Diselesaikan. Nah, Gus, ini kan PKS kemarin sudah mendeklarasikan Anies. Nah, kemudian ya ada beberapa spanduk lah. Seolah-olah pakai bendera PKS itu Anies dan Hidayat Nur Wahid. Tapi karena itu bukan keputusan partai, tentu tidak menjadi pertimbangan. Ini kan riak-riak gelombang dari bawah, keinginan namanya ya. Para kader atau pendukung tuh silakan aja ya. Nah, tapi yang menjadi masalah ini ada Gus Coy ini mendengar nggak atau selentingan-selentingan yang katanya PKS ini ingin supaya Mas Anies ini dengan Sandiaga Uno disandingkan sebagai capres-cawapres ini. Iya, jadi banyak pemikiran, banyak masukan. Bahkan bukan hanya itu, ada lagi tapi saya nggak bisa nyebut di sini. Ya sebutlah sikit-sikit aja. Ada lagi memang ini ujungnya itu Bang kan bagaimana kita menang. Dan bagaimana kita menang dengan persepsi yang beragam ya, dengan analisis yang beragam.
dengan kepentingan yang juga beragam. Banyak figur-figur yang secara Termasuk Andika barangkali ya. iya diskusi kecil-kecil ya muncul. Nah tapi ujungnya nanti ya 3 partai pengusung dan Mas Anies lah siapa yang Gitu ya. iyalah. Kita hanya mewacanakan, kita hanya ingin menyampaikan satu aspirasi yang nanti silakan untuk dipertimbangkan. Dari Demokrat harus dipertimbangkan, dari PKS harus dipertimbangkan. Saya sebagai kader Nasdem dari NU melihat, saya tahu secara sosiokultural NU itu harus diperlakukan seperti apa, aspirasinya harus diapakan begitu kan. Meskipun di NU juga beragam, tapi dalam konteks tertentu kita tahu mana ininya gitu. Nah, Jadi saya lihat kalau Khofifah ini menjadi wakil presidennya Anies, ini bisa-bisa PKB nggak lolos threshold nih. Aduh, ini mainannya Gus Coy ini bahaya ini. Nah, pilihan terbaik, Ya. Bang, pilihan terbaik. PKB itu gabung ke sini. Koalisi perubahan. Gitu ya, supaya lolos threshold. Ya. Waduh, menarik sekali ini. Nah, satu lagi Gus, kita ini kan harus menuntaskan ini, karena Gus Coy ini sibuk sekali ya. Iya. Kemarin itu heboh ketika Duta Besar Amerika itu datang ke DPP PKS. Ya kan, wah ini macam-macam nih. Wah ini koalisi ini perubahan ini didukung oleh Amerika, ya kan? Karena banyak faktor lah. Nah ini gimana Gus? Apa benar nih? Amerika ini mendukung koalisi perubahan? Nggak tahu itu, Bang. Artinya tidak dirasakan itu ya? Kita ingin berpikir ideal bahwa penentuan pemimpin kita ini tidak ada negara lain yang ikut intervensi. Tidak ada negara lain yang ikut cawe-cawe gitu ya. Kalau mau bantu-bantu boleh lah. Tetapi sebagai masyarakat global, dunia yang global seperti ini memang tidak bisa menghindar. Nah itu kita nggak bisa menghindar. Mereka juga tidak mungkin tidak, karena pasti ingin juga ada investasi, ada apa namanya, apa istilahnya, ada hal-hal yang perlu Punya pengaruh. punya pengaruh. Nah itu, saya kira itu juga nggak bisa. Nah tetapi meskipun semua itu ada mereka punya keinginan ada pengaruh terhadap siapa yang akan memimpin ke depan ya. Tapi segalanya harus dikembalikan kepada rakyat dan kita sendiri. Silakan rakyat, meskipun ada intervensi dari negara lain, rakyat yang menentukan calon presiden. Persoalannya kan begini Gus, apakah Rusia, Cina ataupun Amerika itu intervensinya bukan ke rakyat kan? Jadi rakyat ini bingung. Dan rakyat tidak tahu. Rakyat tidak tahu. Baiklah, kita kembali lagi nih ke Bung Andi Budiman ya. Nah, kira-kira ini kan kita udah jelas, kita tidak bisa mengatakan Ganjar pasti atau tidak pasti. Karena kan masih tergantung kepada Ibu Mega mencalonkan siapa nanti, ya kan? Tentu harapan PSI pasti Mas Ganjar lah yang akan diputuskan kan gitu. Nah kira-kira selain persoalan PDIP, apa sih yang akan bisa mengganjal juga Pak Mas Ganjar ini untuk menjadi capres? Menurut saya yang bisa mengganjal pencapresan Mas Ganjar ini kalau misalnya para elit politik yang ada di partai-partai yang besar ya Bang ya, dalam artian yang ada di parlemen sekarang yang punya hak untuk mencalonkan itu tidak mendengarkan suara rakyat. Kalau misalnya mereka egois ingin mencalonkan pimpinan partai, tidak mau membuka diri. Selain Mas Ganjar lah. Iya, maksudnya dalam konteks ini adalah ya bisa disebut sebagai pimpinan tertinggi atau orang yang mengontrol partai masing-masing ya, tidak bersedia mendengarkan suara masyarakat yang
jelas pengen Mas Ganjar nomor 1. Itu tantangan terbesarnya itu menurut saya, Bang. Jadi itu tantangan terbesar demokrasi kita, di mana partai politik ini dalam konteks tertentu gitu ya, mereka tidak mendengarkan suara masyarakat dan ingin lebih mengedepankan egonya masing-masing. Jadi kalau itu yang terjadi, itu tantangan terbesar. Bukan hanya buat Mas Ganjar, bukan hanya buat Mas Anies atau siapapun, tapi ini bagi demokrasi kita gitu. Kalau misalnya segala hal terkait dengan pencalonan seorang presiden itu ditentukan oleh sekelompok orang yang tidak mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat. Ini problem yang cukup serius saya pikir. Kalau misalnya ini terjadi atau 2024 ini akan menjadi presiden yang buruk kalau misalnya orang-orang dengan elektabilitas tertinggi itu tidak bisa maju. Sekali lagi bahayanya buat kita itu, orang akan semakin kehilangan harapan pada politik, Bang. Jadi ini yang menurut saya nggak sehat buat Tapi kita kan ke depan. problemnya begini, jika ini kan kita kira-kira menangkap apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan lebih sering ini tidak ada di media kadang-kadang. Ya, kita kalau ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Ini katanya kalau Mas Anies ini tidak bisa maju sebagai capres, maka akan terbuka lebar kepada Prabowo, kemudian Erlangga ataupun Puan maju sebagai calon presiden. Gitu. Ganjar sendiri tidak perlu maju karena tidak ada Anies di situ. Tapi kalau Anies ini maju sebagai calon presiden, maka PDIP mau nggak mau mengeluarkan ini yang namanya Ganjar. Ini kan sama dengan Nasdem ya. Nasdem tadi mau menentukan siapa cawapres ini masih nunggu-nunggu kan. Ini masih menunggu di sini. Nah, kalaupun nanti misalnya Mas Anies, satu lagi skenario misalnya, kalau Mas Anies maju sebagai calon presiden, maka Ganjar dan Prabowo itu akan bergabung. Ya. Karena khawatir nanti akan terjadi keterbelahan antara Ganjar dengan Prabowo, maka Anies yang menang. Nah, ini kan problemnya asal bukan Anies kan gitu. Nah, ini bagaimana ini dari PSI ini kan? Apakah kalau misalnya Ganjar sama Prabowo disatukan, kecenderungan dari PSI apakah Prabowo presiden atau Ganjar presidennya? Lalu salah satu menjadi wakil kan gitu. Nah, ini pilihannya gimana? Kalau buat kita sih sebenarnya itu cukup jelas Mas Ganjar yang harusnya menjadi presiden. Pertama, bagaimanapun secara elektabilitas beliau adalah kandidat dengan elektabilitas tertinggi, diinginkan oleh rakyat. Kemudian yang kedua, dari segi nilai, segi value itu cocok dengan PSI. Jadi sekali lagi tentu kita berharap Mas Ganjar yang akan menjadi presidennya. Nah, sebetulnya ini diskusi yang menarik sebenarnya Bang Zulfan tadi ketika Gus Coy juga bilang tentang bagaimana basis-basis ideologi tadi di daerah itu berperan dalam menentukan keterpilihan kandidat tadi ya, Gus Coy bilang gitu ya. Nah, memang ini tantangan terbesar kita Bang Zulfan. Karena ini kan kita dalam proses transisi demokrasi ya, setelah 5 kali pemilu gitu ya. Jadi belum ada proses ideologisasi politik ini belum tuntas, Bang. Dalam artian swing voters kita masih cukup tinggi, di atas 30%. Memperlihatkan bahwa blok politik itu belum terbentuk secara solid gitu ya. Jadi biasanya swing voters itu adanya di NU tuh. Gitu ya Bang. Ya. Jadi ini tantangan terbesar kita hari ini dalam artian ideologisasi atau proses ideologisasi itu kan penting dalam pembentukan identitas politiknya. Ini bukan politik identitas ya Gus, tapi identitas kekuatan-kekuatan politiknya itu. Jadi orang itu jelas milihnya misalnya dia memilih sebuah partai karena memang ideologinya nasionalis gitu ya, atau memilih sebuah partai karena warna Islamnya dan lain sebagainya. Itu di akar rumput kan memang realitas politiknya begitu. Nah, di Indonesia kan bisa, itu prosesnya kadang-kadang agak membingungkan kalau misalnya ada partai yang warnanya nasionalis, tiba-tiba dia mencalonkan seorang kandidat yang warnanya dibaca oleh masyarakat bawah itu misalnya lebih dekat ke Islam gitu atau Islamis gitu ya. Jadi ini juga Islam kan nasionalis. Ya bisa juga Gus. Ada persinggungan, tentunya ada persinggungan. Tapi ini adalah bagian dari proses ideologisasi politik tadi. Di tengah jalan kan bisa jadi ada sebuah partai nasionalis yang mungkin warnanya akan
lebih Islam, atau sebaliknya ada sebuah partai Islam yang akan ke tengah lebih menjadi nasionalis. Ini proses politik yang belum selesai. Nah, 2024 ini akan menjadi tantangan yang cukup menarik saya pikir, karena nanti akan ada sekitar 190 juta anak muda kalau dari catatan secara statistik yang berusia antara 17 sampai 39 tahun, yang mana mereka ini akan menjadi kekuatan politik terbesar. Jadi blok politik terbesar kalau misalnya disebut blok ya, 60%. Jadi mereka ini anak-anak umur 17 sampai 39 tahun ini akan menentukan arah politik Indonesia. Nah, kalau kita membayangkan umur 17 sampai 39 tahun, ya kita akan melihat apakah masa depan politik kita ini akan seperti apa, itu akan kelihatan di 2024. Itu sebabnya kami meyakini bahwa ini adalah titik yang krusial bagi perjalanan demokrasi kita. Pak Jokowi nggak bisa nyalon lagi karena sudah ya. Kemudian di sisi lain anak muda ini punya bukan privilege ya, punya kemampuan untuk menentukan arah bangsa kita. Nah, kemudian proses ideologisasi partai politik juga belum selesai kelihatannya. Jadi ini akan sangat menentukan poros-poros politik yang akan terbentuk di masa yang akan datang, dan juga kita akan melihat anak muda ini kecenderungannya akan kemana. Kalau kita si PSI berharap anak-anak muda ini akan lebih rasional ya dalam memilih kandidat maupun partai politik. Ya, Karena berarti rasional itu memilih Ganjar ya. Memilih Ganjar tentunya. Yang memilih Anies tidak rasional. Saya nggak bilang begitu. Ya. Tapi justru menurut penelitian Ya. yang milih Ganjar itu yang sosiologis. Jadi tidak rasional. Yang memilih Anies yang rasional. Gitu oh ya? iya. Tergantung profil pemilih saya pikir. Apa ini karena antitesa ya? Saya mau merespon ini ya, Mas Andi, Bang, boleh? Ya boleh, bebas. Jadi basis politik kita itu kan sejarah. Sejarah kita beda dengan Amerika. Kalau Amerika itu lahirnya partai-partai politik, basis sejarahnya kan buruh dan industri. Lahirlah kemudian buruh, ya Demokrat, pengusaha Republik. Perkembangan berikutnya memang ada partai varian-varian, ya, varian yang tidak bisa survive. Yang survive hanya dua ini. Nah, di Indonesia itu sejarah dan akan menjadi basis lahirnya partai-partai itu kan hanya ada dua, nasionalisme, sekuler, dan Islam. Islam itu sekali lagi sering dikonotasikan seolah tidak nasionalis. Padahal penerimaan santri-santri yang berjuang untuk kemerdekaan itu terhadap kebangsaan nasional itu bukan sekedar dalam konteks profan kehidupan duniawi, tapi itu teologi. Maka lahirlah dalil sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Indonesia merdeka 1920-an itu ada dalil namanya bukan hubbul waton minal iman, Bang, tapi hubbul auton minal iman. Auton itu jamak. Jadi cinta kepada suku bangsa di Republik ini, di waktu itu belum Republik tentu saja ya, di Nusantara ini, itu sebagian dari iman. Itu berarti teologis sekali. Kebinekaan. Iya. Jadi cinta kepada kelahirannya bukan hanya tempat kelahirannya, tapi juga tetangga-tetangga yang menjadi suku-suku bangsa di Nusantara. Mencintai mereka itu bagian dari iman. Jadi ketika ada orang menyatakan Islam itu seolah tidak nasionalis, Muslim tidak nasionalis, cinta tanah air, itu justru kita cintanya pakai teologis, lebih mendasar ketimbang cinta biasa. Tapi kan gini Gus, itu kan tidak ada yang menolak. Ya, tidak ada yang ya, tidak cuma setuju. ketika Betul. dalam percakapan, ya, ketika pembicaraan itu seolah dikontradiktifkan antara kita nasionalis. Nah, cuma secara ilmu kita bisa membedakan. Jadi ilmu dan sekaligus melalui pernyataan-pernyataan. Misalnya untuk memudahkan pemahaman aja. Jadi misalnya Bung Karno menyatakan punya obsesi negara ini kalau merdeka mirip seperti Turki zaman Mustafa Kemal. Turki itu kan Atatürk itu kan nasionalis sekuler. Nah,
Indonesia harus negara kebangsaan yang tidak melibatkan agama dalam cara berpikir dalam segala macam. Ini kan sekuler sekali. Pikiran-pikiran ini ketika masuk di BPUPKI, masuk di Panitia 9, kan ditolak Bung Karno ini. Nggak bisa. Ini mayoritas Muslim. Kami ingin mendirikan negara Islam. Nah, tapi Bung Karno, nggak bisa juga. Kan begitu, sama-sama nggak bisa. Negara Islam nggak bisa, negara kebangsaan sekuler juga nggak bisa. Maka kemudian wujudnya adalah integrasi. Namanya Pancasila. Itu adalah integrasi faham keagamaan. Keagamaan pun yang masuk di sini adalah bersifat universal, ya kan? Tapi juga kebangsaan itu otomatis diterima, gitu kan? Kebangsaan sehingga negara Indonesia bukan negara nasionalis sekuler, kebangsaan yang sekuler, tapi juga bukan negara agama. Ya negara Pancasila itu yang memuat nilai-nilainya itu sinergi antara nasionalisme dan religiositas, kira-kira begitu. Ya kan kita Nah, ini basis, ya. ini basis kita, sejarah kita itu. Sehingga Tapi nggak, saya mau melanjutkan. Ketika Mas Andi berpikir ini belum terbentuk ideologi segala macam, ini cair sekali. Ya. Jadi ini bisa ke kiri, bisa ke kanan, tapi semua berada koridor Pancasila. Ada yang sebelah kiri, ada sebelah kanan. Ini semuanya masih dalam Pancasila ini. Ada yang di tengah. Tengah kiri, tengah kanan, kira-kira begitu. Jadi di sini nggak ada masalah. Maka kemudian fakta politik, realitas politik, orang pindah partai, hijrah partai, menjadi bukan sesuatu yang problem. Akhirnya apa? Bukan karena ideologinya, cocok pikirannya, cocok perkawanannya, cocok suasana kulturalnya. Memang ada idealisme yang kita rumuskan. PS itu identitasnya ini. Ideologinya tetap Pancasila, tapi karakter. Zaman Pak Harto kita masih ingat identitas. bahwa setiap partai itu adalah punya ciri. Istilahnya ke ciri. P3 cirinya Islam. Ciri. Itu bukan ideologi Islam, tapi ciri Islam. Dulu itu kan. PDI cirinya nasionalis sekuler, kira-kira gitu kan. Kemudian satu lagi, bukan P ya, bukan P, PDI waktu itu. Kemudian Golkar cirinya adalah kekaryaan. Jadi ini soal ciri. Bukan soal ideologi menurut saya. Karena basis sejarah kita seperti tadi itu. Ya, nasionalisme dan religiositas. Itu yang mewarnai kehidupan kita, yang kemudian mempengaruhi politik kita, akhirnya mempengaruhi perilaku kita di dalam berpolitik. Oke. Ya, setuju saya. Sebentar, saya ingin menyambung juga Gus Co sedikit. Ini melengkapi aja. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam historis antara Islam dan nasionalisme di Indonesia, sebenarnya kan tidak ada problem. Kapan dia menjadi masalah? Ketika masuklah yang namanya teologi atau pikiran-pikiran khawarij di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kalau kita bicara, apalagi bicara mayoritas Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini kan dengan nasionalisme itu sejarahnya tidak ada problem. Dekat itu. Ya orang yang Ahlus Sunnah mau dibilang nasionalis boleh, nasionalis mau dibilang Ahlus Sunnah boleh, kan itu sejarahnya kan kita lihat seperti itu. Tetapi ketika masuklah pikiran-pikiran radikal ekstrim yang membawa pikiran-pikiran yang dengan teologi khawarij tadi, nah ini yang menjadi problem. Otomatis. Jadi seolah-olah yang nasionalis menganggap wah ini mewakili Islam, yang ini menganggap ini kafir, ini di luar Islam. Itu konfliknya saya kira ya. Itu sebelum itu nggak ada masalah kok kita. Betul Bang. Saya ingat satu hal ya. Raja Hindu saya lupa itu namanya siapa. Itu kan protes sama Sultan Demak. Dia bilang kenapa orang-orang Islam ini kalau tiap Idul Adha potong sapi, ya kan? Padahal sapi ini kan di masyarakat Hindu sangat dihormati. Sultan Demak bilang oke, tahun depan seterusnya Kudus. Kudus ya. Kudus. Jangan ada lagi pemotongan sapi. Jadi kita potong kambing. Toh akhirnya itu raja ini bisa masuk Islam dan kawin dengan adik Sunan. Kalau kita lihat di sini kan enak sekali nih. Makanya pendekatan Wali Songo itu yang diteruskan oleh tradisi Nahdlatul Ulama,
sehingga Islam itu masuk dengan sejuk dan damai. Ya. Nah ini sebenarnya kalau ini yang dikembangkan tidak ada problem Betul. antara nasionalisme dengan Islam ya Gus. Ya, iya, Betul. betul. Setuju Bang Ya, Zulfan. gimana? Saya setuju sekali ya, karena sebetulnya kan kalau dilihat dari sejarah juga kan, satu hari sebelum pidato Bung Karno di 1 Juni tahun 45 itu kan sebetulnya utusan-utusan Islam ketika itu adalah NU dan Muhammadiyah itu kan bertemu dengan Bung Hatta ketika itu. Dan ketika itu Bung Hatta berhasil meyakinkan mereka untuk menerima Pancasila sebagai common ground, sebagai dasar kehidupan bersama. Ini kan sebuah perjuangan yang panjang dan satu momentum yang sangat penting bagi Indonesia. Sehingga akhirnya pada tanggal 1 Juni ketika Bung Karno memaparkan gagasan tentang konsep Indonesia sebagai sebuah negara bangsa, bukan negara agama, ini semua kelompok bisa menerima. Itulah momen yang penting dalam sejarah Indonesia. Nah, tapi tantangan terbesarnya seperti disebutkan oleh Bang Zulfan, ini adalah munculnya ekspresi politik keagamaan yang kemudian berbeda, yang menguat, bukan hanya di Indonesia Bang, ya. Di seluruh dunia ini kan muncul ya bentuk orang menyebutnya populisme Islam gitu ya. Di mana-mana ini bangkit ya. Nah, ini yang kemudian mereka menurut saya ini yang menjadi tantangan terbesar kita, karena Islam kultural tadi yang disebutkan oleh Bang Zulfan yang sebetulnya tidak punya persoalan ideologis dengan nasionalis di Indonesia. Artinya dalam hubungan itu baik-baik saja. Kemudian itu menjadi lebih tegang dengan kehadiran jenis ekspresi baru ini yang lebih tidak toleran, yang kemudian juga memaksakan kebenaran menurut versinya sendiri dan lain sebagainya. Inilah yang sebetulnya merupakan tantangan terbesar bagi persatuan kita, Gus Coy. Jadi dalam aspek itu saya sepakat bahwa Indonesia itu tidak pernah menjadi negara sekuler. Karena bagaimanapun agama dalam konteks ini Islam itu diadopsi oleh negara. Undang-undang perkawinan, undang-undang waris itu kan bentuk akomodasi negara terhadap ide tentang tentang Islam gitu. Jadi tidak ada masalah dalam konteks itu. Yang menjadi problem adalah kehadiran kelompok-kelompok baru yang menurut apa yang disebut oleh Bang Zulfan sebagai kelompok Khawarij ini yang kemudian mencoba menawarkan satu bentuk ekspresi keagamaan yang lebih, ada yang bentuknya lebih ekstrim, ada yang nggak begitu ekstrim tapi eksklusif, tidak terbuka gitu ya, tidak bisa menerima perbedaan. Itu yang menjadi tantangan kita, Bang. Jadi menurut saya dalam konteks Indonesia hari ini, pertarungan atau polarisasi yang terjadi saat ini di antara kekuatan-kekuatan kelompok ini, itu sudah dibaca oleh kelompok-kelompok yang eksklusif tadi. Ini tantangan terbesar bagaimana umat Islam ini bisa membuka lebih terbuka matanya melihat mana kekuatan politik yang murni memang memperjuangkan mereka, mana yang hanya menggunakan label itu saja untuk kepentingan politik jangka pendek gitu. Jadi ini yang perlu terus-menerus kita bicarakan, kita sampaikan kepada masyarakat, jangan salah pilih. Artinya kan kita memilih mana, kalau dalam istilah itu cuma labelnya di luar saja atau substansinya. Yang selama ini terjadi kan substansinya sudah diterima oleh negara. Tidak ada masalah dalam aspek itu. Apa calon ini ada yang jadi persoalan terkait dengan nasionalisme? Kalau dari calon, saya pikir tergantung bagaimana cara kita melihatnya ya. Misalnya, apakah ada calon yang dekat dengan kelompok-kelompok Khawarij? Itu juga jadi pertanyaan. Nah, di sini. Dan bagaimana mereka mengambil jarak dari kelompok-kelompok Khawarij tadi? Kalau dalam pandangan saya, ini menjadi sebuah isu yang penting. Nah, Mas Andi, disebut Khawarij atau HTI. HTI itu dia dalam konteks syariah dan akidahnya sebetulnya mengaku Ahlussunnah. Dalam konteks politiknya yang mungkin berbeda, ya kan? Seperti FPI itu Ahlussunnah, tradisinya persis NU. Dalam pilihan politiknya, cara berpolitiknya atau konsep politiknya itu mungkin yang agak berbeda. Tapi mereka juga mengakui Pancasila, ya. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang dianggap sebagai sebuah ancaman bagi Pancasila, itu tugas kita, tugas negara. Pertama, mengapa lahir rakyat kita seperti ini? Jangan ujuk-ujuk mereka kemudian menjadi kambing hitam. Kemudian kita tidak mengoreksi diri kita sendiri sebagai pemerintah ya, pemerintah. Kenapa? Mereka masih warga negara Indonesia, masih punya hak dipilih, masih memilih. Itu tugas kita. Kemudian tokoh-tokoh Muslim juga begitu, tanggung jawabnya. Kenapa aliran-aliran yang kira-kira mengganggu Pancasila itu bisa hidup? Mengapa kok menarik? Ada masyarakat yang tertarik dengan itu.
gitu ya. Kemudian ketika ada figur yang mungkin selalu dipersepsikan Anies yang dekat dengan mereka, kawan-kawan lain harus juga melihat mereka ini adalah warga negara Indonesia yang punya hak dipilih dan hak memilih. Ketika kita misalnya dekat dengan mereka, boleh jadi kita punya misi. Karena mereka sesama warga negara Indonesia, jangan dimusuhi. Mereka harus pelan-pelan diedukasi. Hei, kalian itu hidup di Indonesia. Sejarah di Indonesia seperti ini. Dalam konteks Islam, perjanjian untuk disepakati misalnya ideologi kita Pancasila, undang-undangnya dasar ini, kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu memang absolut, itu adalah sunnatullah. Itu dan kita sudah bersepakat ini menjadi sendi-sendi kita hidup berbangsa bernegara ini. Itu perjanjian bersama para founding fathers kita. Dan konsep Islam, kita tidak boleh ingkar janji. Berarti kita harus menunaikan janji ini. Tidak boleh mengkhianati. Nabi Muhammad membentuk Mitsaqul Madinah, perjanjian Madinah. Semua orang hidup boleh di situ. Kristen, Majusi, Nasrani, Yahudi dan segala macam. Ketika ada yang berkhianat sesuai dengan perjanjian di situ, dikeluarkan. Tapi sebelumnya tetap ada edukasi, ada dialog. Nah, sekarang kelompok-kelompok yang kita anggap secara pemikiran adalah Khawarij. Secara pemikiran, ya, Khawarij itu kan di luar, keluar dari mainstream besar nasionalisme religius Indonesia ini. Kalau nggak sekuler kan berarti Indonesia itu nasionalis religius atau religius nasionalis, kan begitu kan? Nah, itu berarti tugas kita. Tugas kita bersama, bukan hanya Anies, bukan hanya Ganjar, bukan hanya Prabowo, semua bangsa ini. Presiden Jokowi. Nah, apa yang kita rasakan? Maaf Mas, apa yang kita rasakan? Kita diskusi sama mereka. Mereka itu kelompok yang selama ini tidak dipedulikan oleh negara. Kelompok yang langsung kelihatan berbeda ditumpas, tapi tidak ada edukasi. Padahal instrumen negara itu cukup untuk mengedukasi mereka. Ada anggaran, ada BIN, ada Kemenak. Ya, apakah Kemenak pernah mengajak dialog mereka? Kalian itu ideologinya di sini gak cocok. Kalaulah kita berbeda, jangan saling mengkafirkan. Kalaulah kita berbeda, jangan saling membid'ahkan. Dalam rangka kerukunan, harmonitas. Karena demokrasi memungkinkan aliran itu ada, macam-macam itu. Tetapi dalam konteks Pancasila, dalam konteks harmonitas bangsa ini, dan mematuhi perjanjian, kesepakatan, ya, muahadah watonia antar para pendiri bangsa ini. Kita generasi berikutnya itu nggak boleh mengotak-atik itu. Kalau mengotak-atik itu berarti perang, kan begitu kan? Itu nggak boleh. Mengotak-atik itu berarti bubar negara kita ini. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu kan harus ada penjelasan kepada mereka. Ini yang tidak dilakukan oleh negara. Nah, ini apa yang saya sampaikan itu juga kritik kepada negara, harus perhatikan mereka itu warga negara kita. Ya, rakyat Indonesia. Artinya kan begini, baik bagi Anies Baswedan atau sebagai sebagai capres dan Nasdem, bahwa kehadiran kelompok-kelompok seperti FPI, HTI itu bukan beban, ya kan? Artinya ini kan menjadi suatu tugas. Tugas, ya betul. Tugas negara sebenarnya. Mereka warga negara, bukan anggota Nasdem. Ya, artinya kan bukan warga Nasdem, warga negara. Jadi tugas negara. Nah, sayap-sayap negara, instrumen-instrumen negara apa yang memungkinkan untuk menjangkau mereka, terserah. Tapi kita sebagai masyarakat juga punya tanggung jawab untuk mendekati mereka. Ayo, oke, you bersikap seperti itu, tapi jangan mengotak-atik ideologi yang sudah kita sepakati. Ya, Mas Andi gimana? Kalau dalam pandangan saya, upaya untuk dialog itu kan sudah banyak Bang sebetulnya. Saya juga cukup aktif dalam gerakan dialog lintas iman. Saya mendirikan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman. Itu organisasi yang kita bertujuan itu berdiskusi, berdialog tentang tema-tema terkait dengan hubungan atau
perdamaian di antara kelompok-kelompok agama, toleransi basisnya. Jadi sudah sering, saya pikir ini bukan hal yang baru ya, dalam artian Mereka diundang nggak HTI, aktivis-aktivis HTI? kita sering dulu Kelompok-kelompok Roja, kita dulu berdiskusi, siapa? berdebat dengan FPI dan lain sebagainya. Siapa Tapi tokohnya? di awal-awal saya juga dulu sering diskusi sama Habib Rizik dalam konteks ini, kita berdebat dan lain sebagainya dengan tokoh-tokoh yang lain, dengan Munarman dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi kan HTI ini siapa HTI? HTI dulu saya dengan Ismail Yusanto beberapa kali bertemu juga. Tapi dalam konteks ini saya mau bilang bahwa upaya dari akar rumput untuk berdialog itu kan sudah dilakukan. Ini bukan sesuatu yang baru. Jadi upaya untuk membuka ruang itu sudah ada. Saya tidak bisa mewakili pemerintah tentunya dalam hal ini bahwa pemerintah sudah membuka ruang. Tapi kita tahu ada pada titik tertentu kelompok-kelompok Khawarij ini memang sudah punya ideologi yang keras. Jadi ini yang membuat mereka sendiri sulit untuk mengubah posisi ideologi atau politik mereka, Bang. Jadi ini yang membuat masalah menjadi runyam dan muncul pertanyaan sebetulnya dalam hubungan-hubungan antara kekuatan politik dengan kelompok Khawarij ini, siapa yang lebih diuntungkan? Siapa yang menjadi lebih besar? Siapa yang menjadi lebih kuat? Jangan-jangan kelompok-kelompok yang tadinya kecil ini, yang tadinya hanya ada di jalanan ini, menjadi lebih kuat ketika mereka bertemu dan klik dengan satu kekuatan politik mainstream. Nah, itu yang ditemukan oleh Marcus Mitzner, dosen atau Indonesianis dari Australian National University, yang menyebutkan bahwa ini di Indonesia sekarang kasus yang untuk pertama kalinya dalam sejarah kita, kelompok-kelompok yang tadinya berada di pinggiran, yang punya ekspresi lebih ideologi lebih radikal, lebih ekstrim tadi, ini bertemu dan menyatu dalam beberapa momentum politik dengan kekuatan politik mainstream. Dan menurut pandangan beliau itu adalah sebuah fenomena yang tidak begitu menggembirakan. Dan buat saya juga iya, karena sekali lagi pertanyaannya yang lebih diuntungkan mana? Jangan-jangan aliansi ini, Unholy Alliance ini akan lebih menguntungkan kelompok-kelompok yang tadinya kecil ini, menjadi ada kesempatan untuk rekrutmen, menjadi besar, lebih dikenal oleh publik, diterima secara publik secara lebih luas dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya ini diklaim sebagai upaya untuk dakwah atau apapun, membuka ruang dialog, mengakomodir, pertanyaannya apakah itu bisa dan mungkin dengan ideologi yang begitu keras? Dan yang kemudian yang kedua, siapa yang lebih diuntungkan? Jangan-jangan kelompok-kelompok ini kita akan melihat akan terjadi makin meluas pengaruhnya di masyarakat. Dari berbagai survei, sebetulnya itu sudah terjadi. Pertama, saya kira memang yang membesar-besarkan adalah ini karena era terbuka ya, media juga terbuka, era digital. Mereka bisa menggunakan semua media ini seolah mereka besar. Padahal mungkin mereka kecil ya, kecil. Itu satu. Yang kedua, negara itu tidak boleh kehilangan akal. Ya negara. Oke lah kelompok-kelompok masyarakat melakukan dialog segala macam. Tapi implikasi dampaknya segala macam kan karena masyarakat kecil juga yang melakukan ya dampaknya kecil. Tapi kalau negara itu jangan pernah berhenti dan jangan pernah jengah, jangan pernah putus asa untuk mengedukasi rakyatnya, warga negaranya. Dan kita punya pengalaman banyak. Punya pengalaman ketika ada DII selesai. Ketika ada macam-macam problem, kita ini menghadapi gangguan sejak merdeka, itu tuh semua bisa diselesaikan. Nah, ya kelompok ini masa kita tidak bisa menyelesaikan, gitu. Jadi kita tentu saja di dalam hidup mungkin ini, begini Gus, salah satu cara menyelesaikan dibubarkan kan? Salah satu kemarin dibubarkan institusinya, gitu kan? Ya. Institusinya. Tapi manusianya kan tetap sebagai warga negara yang sah seperti yang lain-lain juga. Nah, ini kan seperti yang lain-lain juga. Nah, yang harus disentuh ini kan kemanusiaannya, bukan hanya organisasinya. Yang disentuh adalah kemanusiaannya, kemudian diajak dialog yang berimbang, yang secara keilmuan memang terkait dengan keilmuan mereka, secara ideologi terkait dengan mereka karena sumber mereka itu adalah sumber dari agama. Tapi mereka itu kan bukan hanya itu faktornya. Ada faktor mungkin ekonomi, mungkin ada faktor-faktor yang lain. Dan itu semua negara harus melihat secara komprehensif. Ketika kita di Komisi 1, dialog seperti ini
terus kita lakukan, kemudian kita minta pemerintah. Jadi pemerintah itu pertama kan harus berpijak pada tujuan Indonesia, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan seluruh konsekuensinya, dengan seluruh warna-warninya, ya kan? Ideologi yang berkembang yang secara global begini itu gampang menyerap dari berbagai macam pemikiran dari negara lain, dari bangsa-bangsa lain. Nah, negara tidak boleh kalah dengan itu semua, menurut saya. Nah, ini menurut saya tidak dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang. Jadi sejak periode Jokowi ini memang itu belum dilakukan. Betul. Ya. Memang kalau kita lihat dari hasil riset Markus tadi, Misnar dalam bukunya itu kan mengatakan bahwa memang perkembangan kelompok ini itu pada betul-betul berkembang pada masa SBY ya, antara 2004 sampai 2014 itu. Nah, sementara pada masa Jokowi kan kita lihat ini tetap berkembang, tetapi kan ada upaya pembatasan. Nah, jadi menarik juga apa yang dikatakan oleh Gus Coy tadi bahwa kita coba lakukan mengajak pemerintah untuk melakukan dialog dan edukasi ya. Nah, ini mungkin yang tadi dijelaskan oleh Bung Andi bahwa ya kita sudah usaha dalam batas-batas yang tertentu yang bisa kita lakukan ya. Nah, ini saya kira usaha yang dari bawah ini kemudian ketemu dengan semangat yang dari atas, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan satu solusi ya. Betul. Gitu. Banyak pilihan, banyak jalan. Banyak jalan. Ya. Saya mau kembali nih, Gus. Ini kita kok ini gara-gara Gus Coy ini, akhirnya kita lari entah kemana-mana. Tapi ini penting. Loh ini terkait ini ya. Terkait. Ada akar persoalannya. Terkait dan penting gitu ya. Sehingga pro dan kontra kan dari sini, diawali dari sini ya.